kita datang di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita masih mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Biarlah pagi hari ini kita mau datang apapun keadaan kita mau datang persembahkan pujian kita mau naikkan syukur kita mau katakan Tuhan Yesus itu sungguh baik, amat baik bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kami bersyukur, terima kasih yang oleh anugerah-Mu kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami melihat kebaikan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan, ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami, jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, mereka bisa menyaksikan ibadah pagi hari ini. Mari Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita karena Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi Yesus. Ku mengangkat tajammu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sampai
kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku untuk miliknya. Dan Yesus semuanya miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Jatuhku kecil bagimu, bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. 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 Pun waktuku miliknya. Pun waktuku miliknya. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia
setialah, setialah sampai mati. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Sampai rela mati bagi hidupmu Tuhan, bagi hidup setiap kami. Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang sangat berarti. Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan terganti. Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan terganti. Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan terganti. Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan terganti. Oh, Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi
satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu, Kau pribadi yang takkan terganti. Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu, Kau pribadi yang takkan terganti. Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu, Kau pribadi yang takkan terganti. Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu, Kau pribadi yang
Kasih sejatiku hanya tiada yang dapat memisahkan dari cintamu, Yesus pujaanku. Selamanya melekat padamu. Kasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu, Yesus pujaanku. Selamanya melekat padamu. Kasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu, Yesus pujaanku. Selamanya melekat padamu. Kekasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu, Yesus pujaanku. Selamanya melekat padamu. Kekasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu, Yesus pujaanku. Selamanya melekat padamu. Kasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu, Yesus pujaanku. Selamanya melekat padamu. Kekasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu, Yesus pujaanku. Selamanya melekat padamu. Selamanya melekat padamu Tuhan. Kasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu, Yesus pujaanku.
Benar Tuhan. Seperti pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah Engkau yang menjadi terutama di atas kehidupan kami. Biarlah kami membawa hidup kami Tuhan. Seluruhnya hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kesempatan kembali Engkau berikan pada setiap kami. Biarlah kami boleh mempergunakan waktu ini Tuhan. Bila saat ini kami boleh bebas untuk beribadah Tuhan. Itu semuanya karena kasih Tuhan. Meskipun kami tidak ada di dalam satu tempat bersama-sama beribadah. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau bekerja di antara setiap kami. Engkau Tuhan yang tidak terbatas dengan tempat dan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pengurapan-Mu atas kami semua yang mendengar. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat waktu yang diberikan pada saya. Kita tidak ada di dalam fellowship di dalam satu tempat. Berfellowship bersama-sama. Bapak Ibu ada di rumah dan kami ada di tempat ini. Dan Bapak Ibu bisa melihat kami, tapi kami tidak bisa melihat Bapak Ibu. Tapi saya percaya, kita berdoa senantiasa, keadaan Bapak Ibu semuanya baik-baik di dalam Tuhan. Ada sukacita, ada janji Tuhan pasti turun atas setiap kita anak-anaknya. Dengan segala keadaan kita saat ini yang sudah terjadi 2 bulan lebih, tanpa terasa kita tidak berjumpa, tapi saya percaya kita ada di dalam satu ikatan roh di dalam kasih Tuhan. Dengan kalau kita melihat dengan pandemi ini, COVID-19 ini membuat banyak kesusahan, ada penderitaan, ada kesukaran. Ada apa lagi? Ada hal-hal yang tidak baik terjadi, mungkin tragis sekali, ya, sehingga banyak korban yang meninggal, sehingga kita tidak bisa berkumpul kembali dengan saudara-saudara kita. Ini sungguh sangat menyedihkan, sehingga penderitaan ini banyak orang yang susah, sedih. Ya, tapi biasanya kita bisa berkumpul bersama-sama, ini tidak bisa berkumpul. Biasanya kita bisa guyonan, biasanya kita bisa bersukacita. Tapi kali ini karena COVID ini luar biasa mematakan peribahasa bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi saat ini kalau kita tidak bercerai, Bapak Ibu Saudara tahu sendiri. Ya, sungguh sangat menyedihkan sekali. Tapi saya percaya saat ini dikatakan di dalam firman Tuhan, kita buka di dalam Mazmur ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-3. Mazmur 1 pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-3. Saya akan membacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan. Kalau kita mau berbahagia, kalau kita mau memperoleh kebahagiaan yang sejati, ada nasihat di sini. Jangan kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan mendengar nasihat orang fasik. Karena orang fasik ini orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi kalau kita mendengar
nasihatnya sungguh sangat menyesatkan. Betul enggak? Orang fasik itu menyesatkan. Orang yang, wes gak usah ibadah, enggak apa-apa. Online santai saja, bisa sewaktu-waktu. Tidak ada satu keseriusan lagi kepada Tuhan. Itu kadang nasihat orang fasik, membuat semuanya jadi hal yang, itu salah satu contohnya. Kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, jangan berdiri di jalan orang yang berdosa. Dan yang ketiga, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini yang membuat kehidupan kita itu menjadi tidak bahagia. Seperti yang dinasihatkan di Mazmur. Karena apa? Di dalam firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 15 ayat ke-23, karena pergaulan yang buruk itu merubah kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu membuat kita itu, iman kita itu menjadi lemah. Iman kita menjadi runtuh. Akhirnya kita hidup dengan semaunya sendiri. Sukacita tidak ada pada kita. Tapi kebahagiaan yang sejati di ayat selanjutnya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini adalah kebahagiaan yang sejati. Saat kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka itu yang akan membangkitkan jiwa kita. Itu yang akan membuat kita itu bangkit. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Saat engkau merenungkan, banyak saat ini kami dari Women Fellowship, dari wanita, saya mengajak wanita-wanita yang ada di grup untuk merenungkan firman Tuhan di dalam setiap harinya. Waktu itu pandemi ini terjadi sekitar seminggu atau 2 minggu, langsung saya ambil keputusan. Karena kami terbatas untuk melayani Bapak Ibu Saudara semua, dan lewat karena saya yang bertanggung jawab di Women Fellowship, akhirnya saya ajak ibu-ibu yang mau bertumbuh, mau belajar, saya ajak untuk merenungkan firman pagi, siang, dan malam. Merenungkan firman terus, apa yang kita baca hari ini. Dan waktu itu saya tetapkan mulai kita baca dari Kejadian. Dan saat ini sudah sampai hari ini, sampai di Imamat pasal yang ke-10 sampai yang ke-11. Kita bacanya setiap hari 2 pasal. Dan saya melihat di situ, saya pun merasakan satu, saat saya membaca firman ini kembali, itu membuat saya tuh bangkit, roh saya bangkit. Iman saya kuat hingga sampai detik hari ini, kalau saya pribadi yang stay at home ini, saya masih belum bosan. Karena apa? Banyak selain kegiatan yang dilakukan di rumah, selain itu saya membaca firman, merenungkan firman, itu yang membuat saya itu akhirnya betah. Ada satu penghiburan di situ. Ini yang kebahagiaan yang sejati itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Saat kita merenungkan firman Tuhan, itu adalah kebahagiaan kita. Tetapi sangat sayang sekali, orang kalau diajak membaca firman itu sulit. Dan saya merasakan sendiri itu buat saya pribadi itu sangat sulit memang. Saya jujur di hadapan Bapak Ibu Saudara semua. Dari usia 0 sampai 47 ini, saya baru sekali baca. Dan itu pun hanya baca doang. Hanya baca saja. Ngerti enggak? Ngerti, baca saja. Karena waktu itu awal pertobatan saya, jadi saya baca aja. Itu pun sekali. Ternyata saya ulang-ulang lagi. Saya sampai ada baca Alkitab renungan yang setiap hari itu loh. Jadi yang tebal kayak Alkitab itu yang setiap hari baca ini sampai ini. Tetap Bapak Ibu Saudara. Tetap gagal lagi, dan gagal lagi.
Saya ulang terus, gagal lagi, saya gagal lagi. Dan ini saya bersama ibu-ibu, ayo komitmen. Apapun yang terjadi, mungkin saat ini kalau kita lagi stay at home gini, enak, banyak waktu luang. Karena waktu kita kan 24 jam, dikurangi tidur berapa? 8 jam. Bu, aku senang turu, ya wes 10 jam. Dari 24 dikurangi 10, berapa jadi? 14. 14 kita beraktivitas, 14 jam tuh lumayan loh. Banyak loh. Ya toh, yang ibu-ibu kerjaannya tuh A sampai Z. Ya toh. Tapi saya juga belajar di sini untuk melakukan ini, komitmen ini dengan sungguh-sungguh. Saya sampai nggak berani berpikir, Bapak Ibu Saudara, nanti kalau nggak stay home, selesai enggak ya ini, belum ya satu Alkitab ini. Kalau belum, waduh Tuhan, perjuangannya kayak apa ini? Saya berpikir demikian. Sekarang kan harus di rumah terus, mau enggak mau baca sampai berapa lama pun, berapa jam enggak masalah. Tapi kalau sudah ada kesibukan yang lain, Bapak Ibu yang bekerja, ibu-ibu yang bekerja, berat memang. Tapi saya katakan, aduh Tuhan, aku enggak mau mikir lah. Cukuplah kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Saya enggak mau merancangkan ke depan bagaimana. Dan kita juga enggak tahu, sampai kapan ya Bu COVID ini? Enggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi biarlah saat ini yang mengerjakan kita, yang apa yang perlu kita kerjakan hari ini. Mari kita kerjakan. Mari terus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Saat ini kesempatan, ini dipaksa betul. Saya pun merasa dipaksa oleh Tuhan. Jadi gak apa-apa, lakukan bersama Tuhan, pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti mampu. Ya. Itu kalau kita mau rutin, kalau kita mau sungguh-sungguh merenungkan firman, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Berkat apa itu? Yang pertama, kalau kita melakukan, kalau kita mau berbahagia, mari lakukan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Maka Tuhan akan berikan berkatnya buat engkau dan saya. Yang pertama, berkat apa itu? Engkau akan mengalami tuntunan, penyertaan, dan hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Kita buka di Mazmur 119, ayatnya yang 105. Mazmur 119, ayat yang ke-105. Ya, sudah menemukan ya. Tetapi bagi kita orang yang percaya, yang membaca Alkitab setiap hari. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tetapi bagi orang yang percaya yang membaca Alkitab setiap hari, Tuhan akan menuntun dan menyertai engkau dan membuat jalan kita menjadi terang. Karena firman Tuhan itu menjadi terang bagi kaki kita. Sehingga saat kita merenungkan firman, saat kita berjalan, Tuhan itu akan menuntun kita. Tuhan akan menyertai kita. Saya sungguh percaya itu Bapak Ibu Saudara. Saat kita sungguh-sungguh membaca firman, merenungkan firman, secara otomatis firman itu akan ada di dalam hidup kita, ada di dalam hidup kita, ada di dalam otak kita, ada di dalam jiwa kita. Mungkin saat membaca, dan saya ini kan tidak hafal bacaan ya, maksudnya tidak hafal kayak ada hamba Tuhan tuh sampai hafal gitu ayat. Saya enggak. Ayatnya di mana, ini di mana, enggak. Tapi tiba-tiba saat kita mengalami sesuatu masalah, firman itu tiba-tiba mencuat keluar. Oh ini maksudnya, oh ini maksudnya. Seperti itu. Saat kita membaca firman Tuhan itu setiap hari, firman itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan firman itu yang akan menuntun kehidupan kita. Di dalam kehidupan, perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita saat kita merenungkan dan membaca firman Tuhan. Firman itu pasti bekerja di dalam kehidupan kita.
Saya mengatakan kepada ibu-ibu di grup, saya bilang, kita boleh belajar, kita orang awam, termasuk saya. Saya bukan sekolah teologi, tapi saya belajar dari hanya som. Kita tidak ada yang pandai di sini. Kita tidak ada yang pintar di sini. Dan hikmat Tuhan itu bisa satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Tapi saya percaya hanya satu tujuan, supaya kita menjadi serupa dengan gambarannya. Itu saja. Jadi saya katakan, Bu, saya enggak bisa loh, Bu. Enggak apa-apa, belajar aja, baca aja. Kalau saya katakan gitu, saya tulis, saya rangkum. Nanti dari situ Tuhan itu pasti buka hikmat. Dan terlebih dari itu, kita baca 2 pasal itu, masa dalam 2 pasal itu tidak ada yang menyentuh 1 ayat pun. Pasti ada yang tersentuh. Pasti mata kita tertuju pada 1 ayat itu. Nah, 1 ayat itu coba kupas. Coba renungkan. Tanya Tuhan. Kita punya HP ini luar biasa. Di sini ada semua. Tanya Om Bayi, lah keluar semua. Iya. Karena apa? Dari sini kita akhirnya belajar. Apalagi kalau ada ibu-ibu WF itu juga aktif. Jadi tanya gitu loh. Bu, ini apa maksudnya? Jadi otomatis semakin saya gali akhirnya. Saya puji Tuhan, akhirnya saya ngomong sama Pak Edi, puji Tuhan loh ada sing tanya gini. Ya ibu-ibu ya, semakin aktif semuanya. Jadi kita sama-sama belajar. Saya jawab, kalau ada ibu-ibu yang bisa jawab, monggo jawab. Jadi kan kita sama-sama belajar gitu. Enggak hanya fokus kepada satu. Saya memang yang yang memimpin di situ, yang koordinator. Ya, jadi saya yang bertanggung jawab di situ gitu. Jadi akhirnya membuat saya juga semakin belajar. Oh ini ya, oh iya, akhirnya yang enggak mengerti saya jadi mengerti gitu loh. Saya ngomong Pak Edi, sekali tempo ada yang tanya, ini saat saya membaca, ayat ini Tuhan taruh di hati saya. Cuman saya ngomong gini, nanti lah kedawan, nanti yang baca bosan. Ternyata apa yang Tuhan taruh di hati saya, itu yang membuat ada satu pertanyaan. Dan tetap pada akhirnya ya saya juga harus jawab. Seperti itu. Jadi dari situ, saat kita merenungkan firman Tuhan itu, akan muncul satu kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan kebenaran itu yang akan memimpin kita, menerangi jalan-jalan kita. Dan di situ akan ada penyertaan Tuhan. Kita akan mengalami tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan hubungan kita itu akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Kita akan melihat Tuhan di situ. Saya benar-benar merasakan waktu saya mengajak ibu-ibu membaca ini, saya ini tidak menyadari bahwa ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Selain saya diberkati di dalam kehidupan kerohanian, ternyata berkat yang secara jasmani itu pun mengikuti. Seperti dikatakan Matius 6 ayat yang ketiga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan itu saya alami. Ayat ini ayat yang memberkati saya saat saya pertama kali bertobat, Bapak Ibu Saudara. Dan saat saya mengerti firman ini, saya terus kejar Tuhan. Saya mau cari kebenaran itu. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani usia 19 tahun, Bapak Ibu Saudara. Setelah saya tahu kebenaran ini, saya kejar Tuhan. Dan sampai saat ini, saya terus belajar. Saya terus belajar. Dan dipaksa terus, sampai hari ini pun saya dipaksa. Saya diberi kesempatan sama Pak Edi. Seharusnya ini sudah yang lalu-lalu. Saya katakan, waduh ngomong apa, saya bilang gitu. Ya kalau enggak siap, tukar sama Pak Step. Nanti saya lagi, iya, ya podo ae, bolak-balik saya, nanti itu. Ternyata pun saya harus tetap berdiri. Saya tetap harus belajar.
Dan saya rasakan bahwa memang Tuhan itu paksa. Saat ini pun kalau sadar tidak sadar, Bapak Ibu pun juga dipaksa oleh Tuhan. Belajar di rumah, berdoa bersama-sama, baca firman bersama-sama dengan keluarga. Dan saya percaya waktu kita sudah selesai dengan pandemi ini, kembali berjalan normal, kita berkumpul, saya percaya orang-orang semua yang stay at home ini sudah pandai, sudah diberi hikmat Tuhan luar biasa, dan akan bermunculan hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan satu kebenaran. Saya percaya ini pasti terjadi. Tuhan, kayaknya ini hal buruk, tapi bagi kita yang percaya, Tuhan sanggup ubahkan yang buruk itu menjadi kebaikan buat engkau dan saya. Puji Tuhan. Mari bersama-sama terus saat ini bangun kehidupan kita. Engkau yang mau mengalami kebahagiaan bersama Tuhan, mengalami kebahagiaan sejati, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka engkau akan menerima berkat, tuntunannya, penyertaannya, bahkan hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Yang kedua, saya tidak akan perpanjang Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Di ayat Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Orang yang percaya, yang kesukaannya membaca dan merenungkan firman Tuhan, akan mengalami pertumbuhan rohani yang subur. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi ia segar, firman Tuhan itu yang sanggup menghidupkan. Saat kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, jiwa kita akan mengalami satu pertumbuhan. Kalau kita makan sehari 3 kali, jiwa kita pun memerlukan makanan. Oleh sebab itu, kita harus merenungkan firman itu, supaya kita boleh bertumbuh. Jiwa kita, roh kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saya percaya bahwa saat kita merenungkan firman Tuhan itu dampaknya luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Dampaknya tuh secara tidak langsung tuh luar biasa. Saat saya membaca ya di grup Women Fellowship ini, ibu-ibu yang sharing itu aduh luar biasa. Sampai saya rasanya ibu-ibu ini tambah kok lebih pinter sekali. Gitu. Hikmat yang disampaikan itu luar biasa. Luar biasa. Saya melihat ada satu pertumbuhan di situ. Mari yang belum ikut, mari boleh bergabung. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mau ikut boleh. Grup kita kan banyak di Betani GDP Batu ini. Sangat banyak sekali. Kita mulai saat hari ini sudah di dalam imamat 10-11 kalau nggak salah hari ini. Jadi kita baca, nanti Bapak Ibu yang mau ikut boleh aja langsung masuk di grup, nanti bisa kami forward yang dari Women ini kemana. Atau mungkin ke Bible Study juga bisa, di sana ada Ibu Debbie yang siap untuk membantu ya. Nah itu loh, ayo monggo Bapak Ibu yang mau di grup Bible Study. Ayo kita kupas bersama-sama, kita belajar bersama-sama, kita gunakan waktu stay at home ini dengan merenungkan kebenaran firman. Karena di situ Tuhan akan memberikan kemenangan. Engkau tidak akan terasa lagi bosan, jenuh di rumah. Tapi engkau akan merasakan kekuatan Allah, kekuatan firman Tuhan itu bekerja atas kehidupan engkau dan saya. Saya mengalami Bapak Ibu, saat saya merenungkan, saat saya kan juga kaget dengan pandemi ini. Ternyata
Tuhan sudah menata. Oh, ini harusnya di poin 1 tadi ya, menuntun. Ada penyertaan Tuhan di situ. Saya kesaksian ini yang juga untuk yang pertama tadi ya, menuntun Bapak Ibu Saudara ya. Saya pribadi tidak mengerti tiba-tiba pandemi ini datang. Mak bentuk datang di bulan Maret itu. Tapi sebelumnya di akhir Januari, awal tahun ini, saya ini tiba-tiba mengalami hal yang tidak terduga. Kalau saya percaya ini tuntunan Tuhan. Saya percaya ini penyertaan Tuhan. Karena saya sudah berdoa sebelumnya. Pada akhir Januari 2020 ini, saya tiba-tiba ditelepon oleh ipar saya. Saya ditawari untuk ada yang bisnis kecil gitu lah ya. Cuman saya ipar saya ngatakan, ayo ndak buat sampingan aja. Oke. Tapi waktu ini saya enggak lagi, kondisi badan saya lemah, saya bilang gitu. Saya enggak bisa ketemu ya orangnya. Tiba-tiba diselang berapa jam kemudian ngubungi saya lagi. Enggak, orangnya mau ke sana. Ini teman saya manajer marketing, dia mau jumpai kamu ke rumah. Kamu enggak usah ke hotel. Waduh. Lah saya ini pusing pusing. Orangnya saya gini, saya tadi bangun pagi nyiapkan anak sekolah berangkat, saya tidur lagi, saya katakan gitu. Loh ini soalnya kesempatan ini dah. Yalah sudahlah. Kok kayak saya ditawari, kayak saya tidak berespon dengan baik. Akhirnya oke, jam berapa ke sini? Iya ini sudah meluncur. Akhirnya saya bangkit, saya siap-siap. Setelah saya ketemui, saya jumpai, saya renungkan, lah ini gimana? Oh iya, oke, saya bilang. Oke, tunggu ya Pak, nanti setelah saya diincipi, saya minta waktu, saya berdoa. Lah ini modalnya siapa? Dari pabrik ngasih enggak? Enggak. Waduh, berat bagi saya. Ya Pak, saya doakan dulu. Tuhan bagaimana? Saya pikirkan, saya renungkan, saya doakan, dan saya juga minta tanda kepada Tuhan. Sampai orangnya di dalam waktu 2 minggu itu telepon ke saya. Gimana Mbak? Tunggu ya Pak, saya belum. Nanti saya masih renungkan, saya masih doakan. Nanti kalau pas waktunya, saya akan hubungi Bapak, saya katakan gitu. Saya ngomong-ngomong sama Pak Edi. Kita ini pelayanan. Jangan sampai nanti terbengkalai. Oke ya, ini hanya sampingan saja. Oke. Saya katakan oke, hanya sampingan. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan kalau izinkan, pasti Tuhan buka jalan, buka cara gimana. Dan Tuhan pasti beri hikmat. Setelah waktu 2 minggu, ternyata Tuhan teguhkan. Yang bagi saya itu mustahil. Tanda itu bagi saya mustahil. Kalau Tuhan buat bisa, itu karena Tuhan. Dan ternyata betul Bapak Ibu Saudara. Setelah sebulan saya berjalan, saya enggak tahu. Ya, saya mengucap syukur buat dukungan Bapak Ibu Saudara yang sudah membantu saya, suka beli masakan saya. Saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya, Bapak Ibu, dalam waktu 3 minggu, pabriknya juga sampai kaget, sampai telepon saya. Dia hitung-hitung gini, betul ya segitu? Iya, saya masih enggak ngeh. Waktu salesnya nganter lagi barang, nganter barangnya ke rumah, ibu ini loh luar biasa ya. Ibu ini enggak buka depot loh, enggak buka warung. Tapi ibu dalam 3 minggu sudah 1.200. Saya sampai, mosok, saya heran. Saya heran sekali. Kok bisa ya, siapa yang makan ya itu? Siapa yang beli? Saya enggak tahu. Itu Tuhan yang kerjakan. Setelah batas waktu,
setelah 1 bulan lebih, ada pandemi ini. Saya percaya Tuhan tetap pelihara hambanya. Cara Tuhan untuk memberkati anaknya itu luar biasa. Sampai detik hari ini pun saya merasakan penyertaan Tuhan luar biasa. Berkat Tuhan itu luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Ternyata Tuhan penyertaannya menuntun kami, itu luar biasa. Setelah ini berjalan, saya sudah punya langganan, hal ini terjadi dan sampai detik hari ini, Tuhan kirim pembeli itu gak terpikirkan dengan otak saya yang kecil ini. Tuhan sanggup pikirkan, sampai kemarin, sampai tadi malam, sampai kok dadak bener sih orang-orang ini. Tuhan kirimkan seharusnya ya. Saya akhirnya jadi masak gitu. Oke, siap. Saya di list aja. Saya sampai bilang gitu. Tuhan kirimkan. Bagian kita yang saat ini kita harus kejar Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Itu. Bukan hanya berkat yang jasmani, yang rohani. Saat engkau diberkati secara rohani, yang jasmani itu loh ngikuti kita. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan di Matius 6 ayat yang ketiga, yang selanjutnya, Matius 6 ayat yang ke-34 ya. Matius 6 ayat yang ke-34 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir untuk hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita enggak usah khawatir bagaimana hidup kita. Kalau dipikir Bapak Ibu Saudara, dengan pandemi ini sampai berapa lama? Kita 2 bulan oke, 3 bulan oke mungkin. Untuk selanjutnya, saya sampai enggak berani berpikir Bapak Ibu Saudara. Sungguh secara manusia, secara daging, saya pun takut. Apalagi Pak Edi kalau kasih, Bapak Ibu kalau yang mau sharing ya, dengan tanda-tanda ini sama Pak Edi ke rumah aja. Nanti dibuat ngerdek Bapak Ibu Saudara. Saya pun sebenarnya ada kegentaran. Akhirnya timbul di dalam hati saya, harus hidup sungguh-sungguh. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kejar Tuhan. Bagian kita saat ini kejar Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Renungkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Engkau akan mendapat berkatnya. Engkau akan merasakan tuntunannya. Engkau akan merasakan penyertaan Tuhan. Dan hubunganmu dengan Tuhan akan dipulihkan. Terlebih dari itu, kehidupan kerohanian kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Pengenalan akan Tuhan kita akan terima. Mari saya ajak hari ini Bapak Ibu Saudara yang rindu, engkau yang mendengar, engkau yang mau bergabung dengan Women Fellowship dalam pembacaan firman Tuhan, mari bisa bergabung di grup Bible Study. Karena di situ kan ada laki dan wanita, anak-anak semuanya boleh ikut. Lewat situ di Bible Study ada Ibu Debbie yang siap juga untuk mendukung. Kita boleh belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan. Waktu yang ada, mari kita pergunakan ini dengan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya undang, mari. Kekuatan di jiwa.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Ku tersungkur di kaki. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, kita menyembah dan renungkan firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ajaib bagi kami, menghidupkan kami, membangkitkan kami, mengubahkan kami, menjadikan kami serupa dengan-Mu. Haleluya. Oh, ya Allah, masyadada baba baba haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh bersama-sama berdoa. Mari dengan sungguh-sungguh di rumah bersama-sama berdoa bersama-sama kami. Hallelujah.
Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menghidupkan kami, membangkitkan setiap kami, mengubahkan kami, memulihkan keadaan kami. Biarlah pada pagi hari ini pandangan kami, fokus hidup kami hanya kepadamu saja Tuhan, hanya kepada Engkau saja. Kami percaya, kami sangat percaya hari-hari ini di masa pandemi ini Engkau Tuhan, karyamu sempurna dan ajaib. Engkau mengarahkan kami, mata kami, hidup kami hanya kepadamu saja. Engkau mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu saja. Ini bukan kebetulan, ini ada satu rancangan yang dahsyat daripada Engkau. Ada pekerjaan ajaib di balik segala musibah dan bencana ini. Tangan-Mu yang ajaib itu bekerja di atas setiap kami umat-Mu. Dan kami percaya Engkau membangkitkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Engkau membangkitkan kami Tuhan. Oh, kami mau menangkap itu. Kami mau menangkap itu Tuhan. Setiap pekerjaan-Mu. Dan kami mau meresponi, membuka hati kami, memberikan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, silakan Tuhan. Engkau kerjakan di dalam kami rancangan-Mu yang sempurna, pekerjaan-Mu yang dahsyat itu. Dan Engkau mempersiapkan umat-Mu Tuhan, mempersiapkan umat-Mu, siapapun kami hari-hari ini untuk Engkau bangkitkan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Yang percaya Engkau memberkati hamba-Mu, mengurapi dan memakai beliau Tuhan untuk pekerjaan yang lebih dahsyat lagi. Buat kemuliaan nama Tuhan, buat pekerjaan, buat kerajaan-Mu Tuhan. Berkati dan urapi setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka semua boleh dibangkitkan pada pagi hari ini. Lewat firman-Mu, lewat hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mengerjakannya dengan ajaib dan sempurna. Silakan, dan Engkau yang berkarya. Dan Engkau yang memiliki setiap kami. Dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Baik. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam ibadah online jam 8 pagi. Di rumah masing-masing Bapak Ibu Saudaraku akan beribadah bersama-sama dengan kami. Kita akan melayani dalam ibadah online ini. Dan kita akan tetap tekun dalam pekerjaan Tuhan. Baik di rumah masing-masing kita tetap ada program-program yang terus kita akan rencanakan dan akan nanti diselenggarakan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita percaya pagi hari ini saya akan sampaikan, akan mendorong setiap Bapak Ibu Saudaraku di rumah. Bahwa seperti yang disampaikan istri saya, kita percaya bahwa setiap kita mau tidak mau, kita boleh dipaksa. Mau tidak mau, kita dipaksa untuk kita duduk di kaki Tuhan. Dan saya percaya, hari-hari ini Tuhan membangkitkan umatnya. Yang dikatakan mereka yang saat ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hari ini bisa berbuat apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke salah satu keluarga jemaat. Dan mereka bersaksi bahwa mereka katakan, mereka sampaikan bahwa mereka pada akhirnya mereka harus belajar berdoa, menyembah Tuhan bersama-sama dan menyampaikan firman Tuhan di dalam keluarga mereka masing-masing. Dan saya katakan itu luar biasa, bukan kebetulan. Maka dari itu sebuah contoh Bapak Ibu Saudaraku. Untuk apa? Kita mengalami ini. Saya katakan berulang-ulang. Tuhan mau ada mesbah di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan mau itu. Responi dengan baik. Karena Tuhan ada rencana yang dahsyat untuk hari-hari ke depan ini. Dan kita tidak tahu hari-hari yang akan datang. Tapi kita tahu rencana Tuhan itu luar biasa. Tidak pernah meleset.
sempurna. Ada amin? Rencana Tuhan dahsyat. Oleh sebab itu saya menangkap ini. Saya menangkap ini semua daripada kita untuk dipaksa dan mau dibangkitkan. Saya katakan, maaf. Ya, mungkin saya boleh sampaikan saat ini. Mungkin hamba-hamba Tuhan besar. Mereka yang lalu-lalu sudah Tuhan bangkitkan. Sekarang ini hamba-hamba Tuhan kecil Tuhan mulai bangkitkan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Dibangkitkan kenapa? Langsung saya katakan mereka langsung mendunia. Saya katakan mendunia kenapa? Walaupun kita tidak di kelompok saat ini tidak bisa melayani di dalam kumpulan besar ini. Tapi saya katakan kumpulan dunia sekarang ini lewat apa? Lewat online, lewat internet. Iya kan? Nah, oleh sebab itu saya katakan mereka semua teman-teman yang mempersiapkan diri, mereka enggak main-main juga mereka. Karena apa? Dilihat orang banyak, dilihat orang di seluruh dunia ini. Ya, betul enggak? Nah, oleh sebab itu Tuhan sedang bangkitkan anak-anaknya hari-hari ini. Tuhan persiapkan mereka semua. Mereka yang dulu di belakang layar, mereka dulu tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang mereka bisa berbuat apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Dan oleh sebab itu kita persiapkan diri sungguh-sungguh untuk waktu-waktu yang akan datang. Saya percaya waktu saatnya untuk menuai, saatnya. Dan kita semua sedang mengadakan persiapan demi persiapan hari-hari ini. Jangan tinggal diam, mari semuanya terlibat bersama-sama. Persiapkan diri dengan baik. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, bisa apa? Aku lakukan apa? Sekarang ini di rumah terus. Di rumah terus. Oh jangan berpikir begitu. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita mau belajar, supaya kita mau berpraktek, supaya mau kita seperti istri saya mengadakan pembacaan Alkitab dan sharing. Mereka mau tak mau mereka harus menggali dan minta hikmat Tuhan sehingga mereka sendiri diajar oleh Roh Kudus di rumah masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan akhiri dengan pujian. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat semuanya. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Haleluya. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, tak ada lembah kelam. Katakan bersama-sama dengan iman, dengan percaya. Hadir-Mu, penyertaan Tuhan yang sempurna. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah
setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan, glory bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Kami saat ini berdoa bersama-sama ya Tuhan. Di masa-masa ini kuatkan, teguhkan setiap sidang jemaatmu Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga. Saya mau katakan pada saat ini, ketika engkau tidak bisa bekerja, mencari nafkah lagi, engkau tidak bisa menghasilkan, saya mau katakan pada hari ini, fokuskan diri kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan memelihara engkau dengan sempurna dan ajaib. Saya mau katakan janji Tuhan terhadap bangsa Israel di padang gurun. Mereka menyertai umatnya di padang gurun, di tanah tandus yang kering. Demikian juga kita percaya kita adalah umat pilihan, kita adalah miliknya, kita adalah bangsa pilihan, kita adalah umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita sudah ditebus umat kepunyaan Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku, saya katakan penyertaan Tuhan itu ajaib dan sempurna. Jangan takut, Tuhan menyertai engkau dan saya. Tuhan menyertai engkau dimanapun berada. Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan tidak membiarkan engkau. Tuhan akan menyertai dengan jaminannya, yang penyertaan yang ajaib, yaitu Roh Kudusnya yang ada dalam kita semua. Oleh sebab itu saya katakan jangan takut. Jangan takut. Berjalanlah bersama-sama dengan Dia. Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan akan memberikan engkau makan di tanah tandus. Tuhan akan memberikan engkau minum dengan air yang memancar keluar di batu karang. Di tanah tandus juga Tuhan akan memelihara engkau dengan ajaibnya, dengan makanan dan minuman dan dengan pakaian. Tuhan tidak membiarkan engkau. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang di rumah masing-masing. Percayalah, pegang tangan Tuhan, jangan lepaskan. Dan Tuhan tidak akan melepaskan engkau. Pegang tangan Tuhan, hiduplah bersama-sama dengan Dia. Dia akan memelihara engkau. Dan oleh sebab itu, bukan hanya pemeliharaan, tapi perlindungannya, penyertaannya dalam rencana yang indah, membawa engkau ke masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Jangan takut. Jangan takut. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup, Alfa dan Omega, yang kami sembah, yang menyertai bangsa Israel di padang gurun menuju tanah Kanaan. Engkau Allah yang sama yang kami sembah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau tetap sama, pribadi yang sama. Di dalam nama Yesus kami serahkan saat ini sedang jemaatmu, hamba-hambamu dimanapun mereka berada. Kami serahkan Tuhan doa kami. Biarlah di rumah masing-masing Engkau melawat mereka. Dengan mesbah yang mereka adakan, Engkau melawat, menjamah mereka Tuhan. Engkau Tuhan menguatkan, meneguhkan hati mereka. Doa kami Tuhan, untuk sidang jemaatmu Tuhan, jangan biarkan mereka tercerai-berai. Kiranya Tuhan menggembalakan mereka dengan kasih setiamu Tuhan. Karena Engkau gembala agung kami, dan Engkau memelihara mereka Tuhan. Engkau menjamin mereka, menguatkan, meneguhkan mereka. Tuhan menyembuhkan mereka.
Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, Engkaulah Tuhan batu karang kami yang teguh, kota benteng kami, Engkaulah perlindungan bagi kami. Dan kami percaya satu sehelai rambut jatuh tanpa seizin Engkau tidak akan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, pegang tangan kami supaya kami hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Gereja Betani Batu ini Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus, berkati rumah tangga keluarga-keluarga, pulihkan mereka semua Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah, di pelosok-pelosok Tuhan. Berikan mereka hikmat, kekuatan untuk mengelola negeri ini menjadi lebih baik dalam keputusan yang tepat dan benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dan doa kami, ampuni bangsa Indonesia ini. Ampuni Tuhan, ampuni. Supaya benar-benar Tuhan melawat negeri ini, memulihkan negeri ini. Dan jamah bangsa Indonesia ini Tuhan. Tapi kiranya Tuhan, doa kami pada saat ini, curahkan anugerah-Mu untuk bangsa Indonesia, supaya diselamatkan bangsa Indonesia, mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para medis Tuhan, untuk tenaga-tenaga medis, para dokter Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menguatkan, meneguhkan mereka. Dan Tuhan membimbing mereka semua. Tuhan memelihara mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kiranya berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa memberkati engkau di dalam Yesus Kristus Putra yang tunggal, dan menyertai engkau di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang mempersiapkan kita umatnya, gerejanya, untuk menjadi mempelai-mempelai yang siap menyambut kedatangan yang kedua kali, yang sudah diambang pintu dan segera tiba. Dan diberkatilah engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Bersamamu tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yeah, yeah. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar,
Janji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku. Janji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku.